Iya, jadi malah Nyai ingin mendobrak paradigma di mana mengapa sih kalau misalnya profesi seorang DJ atau yang lain sebagainya untuk memproduksi lagu elektronik dan musik atau yang lainnya itu kenapa masih dieratkan dengan hal-hal negatif. Jadi Nyai di sini ingin sekali meluruskan paradigma tersebut. Jadi profesi produser atau disc jockey itu tidak ada korelasinya dengan hal-hal berbau negatif, baju seksi dan lain sebagainya. Jadi kita lebih ingin mengedepankan skill bermain musik itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Gospot, apa kabar nih? Alhamdulillah udah sampai di kediamannya Nyai Roro Fitria. Mari silahkan masuk. Hari ini mau ngapain nih Nyai? Nah kebetulan ini hari yang sangat spesial karena Nyai baru memproduksi lagu lagi untuk di Studio Musik and DJ of Roro Fitria. Mau tahu seperti apa lagu-lagu hasil karya Nyai? Mari silahkan langsung naik ke atas ya. Dari mana dari sini? 3, 2. Nah pemirsa Gospot, akhirnya di lantai 2 juga ini adalah Studio Musik and DJ of Roro Fitria. Yuk silakan masuk. Nah dari sini. Nah ini tempat aku memproduksi lagu. Jadi memang sengaja aku desain segala rupa ini memang benar-benar khusus untuk studio ya. Jadi kedap suara. Jadi ini ada lapisan kedap suaranya. Terus udah gitu juga aku pakein lighting khusus. Jadi kalau misalnya hentakan beatnya seperti apa nanti lightingnya mengikuti. Terus ya, terus udah gitu juga aku khusus untuk alat-alat DJ-nya juga lengkap, sound systemnya juga. Terus di sinilah aku memproduksi lagu, menyalurkan passion di elektronik dance musiknya. Berapa lama biasanya kalau ngabisin waktu di ruangan ini? Kalau di ruangan ini sih sebenarnya depend on ya, jadi tergantung dengan schedule-nya yang lain, entah syuting dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya bisa ya kurang lebih paling lama 3 jam gitu kan, kita mesti keluar dulu buat refresh lagi biar mood lagi. Jadi kurang lebih 3 jam kalau langsung fokus gitu. Ayo mungkin boleh ngajak. Oke pemirsa, yuk bareng-bareng sama Nyai. Langsung Nyai sampein lagu-lagu EDM yang udah Nyai ciptain. Kurang lebihnya ada 5 nih. Ada The Queen, Fire, Sahara, Sadness, dan juga The King. Oke. Ini mau ngambil stok setnya prepare. Jadi kan unik tuh nge-DJ pakai hijab. Ini udah launching atau baru banget jadi? Yang udah launching satu The Queen, yang lainnya baru banget jadi. Karena kan aku bolak-balik masih promo Rindu Ibu juga kan. Berarti ini perdana diperdengarkan. Ngambil tas dulu. Udah keluar belum sih suaranya? Udah belum? Udah. Tapi kok nggak kedengeran sini? Outnya udah keluar belum? Hah? Belum? Udah.
Nyai sulit nggak sih kalau memainkan alat DJ ini, Nyai? Ini udah bener belum? Ya? Oke, sulit nggak sih Nyai untuk memainkan alat DJ ini sendiri? Alhamdulillah sih nggak ada kendala apapun ya, karena emang udah 6 tahun Nyai suka hobi banget memainkan turntable di CDJ ini. Jadi automatically ini studio musik and DJ of Aurora Fitria ini udah terbangun 6 tahun yang lalu. Jadi udah tidak ada kendala apapun, dan alhamdulillah sampai saat ini pun malah bisa memproduksi sendiri lagu-lagu electronic dance music. Mungkin boleh penjelasan singkat mengenai alat ini sendiri, buat apa? Oke, nah ini adalah merupakan namanya CDJ. Ini tempat turntable semuanya untuk kita bisa pindahin mana kapan naikin bassnya, treble-nya, fadernya, crossfader assign. Terus udah gitu untuk pemilihan lagunya bisa langsung dari PC, USB atau disk. Udah gitu nanti kita contohnya ini tadi yang hasil karyanya ini Nyai Nah iya, jadi contohnya kalau misalnya kita masukkan untuk mainkan mixingnya berupa USB, kita pasang USB terlebih dahulu, kita masukin tombol USB-nya, langsung kita masuk di foldernya kita bisa pilih beberapa ada folder gitu, dan pastinya memainkan untuk di folder DJ Aurora Fitria. Nah alhamdulillah sudah tadi yang Nyai sampaikan ada 5 lagu hit single EDM produce Nyai sendiri, ada The Queen, The King, Sahara, Sadness, dan juga Sweet Dance. Nah yang tadi barusan Nyai mainin adalah The Queen. Jadi contohnya kita pilih seperti ini, pilih The Queen-nya, terus abis itu langsung kita pasang di play. Jadi, nah kita naikin pelan-pelan, Q artinya adalah untuk mendengarkan musik di headphones. Jadi kedengaran di sini dan juga kedengaran di outernya. Nah,
Nah ini untuk perpindahan bass, treble-nya segala macam ada di panel-panel ini. Jadi kita mainkan melalui passion ya, hati ya. Jadi kita pengen seperti apa. Terus udah gitu juga ada bermain efek-efek seperti noise, gate, crash, filter dan lain sebagainya. Oke, sip Nyai. Oke. Yuk, oke. Nyai, Lihat Mbak apa lihat kamera? bebas. Bebas terserah. Oh, iya. Senyamannya Nyai aja. Nyai mungkin awal mula pengen terjun lagi ke dunia DJ seperti apa sih Nyai itu? Iya, jadi malah Nyai ingin mendobrak paradigma di mana mengapa sih kalau misalnya profesi seorang DJ atau yang lain sebagainya untuk memproduksi lagu elektronik dan musik atau yang lainnya itu kenapa masih dieratkan dengan hal-hal negatif. Jadi Nyai di sini ingin sekali meluruskan paradigma tersebut. Jadi profesi produser atau disc jockey itu tidak ada korelasinya dengan hal-hal berbau negatif, baju seksi dan lain sebagainya. Jadi kita lebih ingin mengedepankan skill bermain musik itu sendiri. Nah, tapi kan memang tidak bisa dipungkiri Nyai ya, berkesinambungan dengan dunia malam, dengan minum-minuman alkohol. Seperti apa usaha Nyai nantinya bakal mendobrak itu semua? Nah ini lebih kepada pemilihan job itu sendiri ya. Jadi alhamdulillah dengan apresiasi beberapa stasiun televisi, Nyai sudah diundang untuk beberapa program acara untuk bermain DJ. Nah, kita kan bisa memilih dan memfilter job-job itu sendiri. Jadi kita bisa memilih untuk di televisi atau di company-company, gathering dan lain sebagainya. Jadi tidak mengharuskan untuk di klub malam atau sejenisnya. Jadi dari kita sendiri untuk bisa memilih yang nyaman, yang proper dengan penampilannya juga, dan tidak mungkin Nyai akan melepas atau membuka mahkota hijabnya. Tapi waktu di awal sendiri ada perasaan berat nggak Nyai? Karena kan memang sudah identitasnya tuh udah melekat banget Nyai kan. Ada perasaan berat nggak? Aduh, ntar kira-kira aku dikomplain banyak orang nggak ya kalau pakai hijab atau gitu? Kalau misalnya pro kontra itu hal yang biasa ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang di otak kita sama dengan otak teman-teman yang lain. Nah, kalau begitu kita harus mengambil hikmahnya, mengambil benang merahnya adalah sisi positif. Itu mengapa tadi Nyai sudah menyampaikan bahwa Nyai mengedepankan skill bermain musik gitu. Jadi tidak ada erat hubungannya dengan harus berpakaian seksi, berbau dengan negatif dan lain sebagainya gitu. Jadi Nyai sih tidak ada beban, tidak ada masalah karena Nyai tahu apa yang Nyai lakukan dan Nyai ingin berkarya, berkreasi seni, dan ini di dunia elektronik dan musik mungkin suatu wacana baru malah. Jadi untuk malah penyegarannya, refreshment seorang pekerja seni memproduser sendiri untuk lagu-lagu EDM-nya dan tetap mengedepankan baju muslimahnya, mengenakan hijab. Sudah sempat ada menerima tawaran di klub malam nggak tapi Nyai? Saat ini mungkin karena masa pandemi ya, jadi belum ada gitu. Berarti masih alhamdulillahnya banyaknya yang di luar klub malam itu sendiri ya? Iya, jadi di beberapa stasiun televisi, di acara-acara, terus udah gitu juga gathering kemarin ada virtual, tapi kalau sekarang kan masih pandemi, jadi belum ada gitu. Banyak kok yang kayak misalnya tempo hari sebelum Covid juga Nyai pernah melihat ya acara-acara serah terima jabatan atau acara-acara kesenian pensi di tempat-tempat perusahaan swasta dan sebagainya, itu ada mengundang DJ juga. Ada 5 lagu sendiri yang ide Betul, Nyai ciptakan. betul. Itu mungkin inspirasi dari mana Nyai? Atau memang asal main aja terus tiba-tiba nemu lagu itu? Atau gimana? Enggak sih, jadi ini kembali lagi ke passion ya. Kalau misalnya kita berbicara dengan seni itu kan tidak bisa sama dengan matematika 1 + 1 menjadi 2, tapi enggak. Ketika Nyai mempunyai suatu inspirasi tersendiri, terus udah gitu Nyai tuangkan di dalam beberapa not, udah gitu Nyai mempunyai gambaran, oh harusnya perpindahan lagunya ini bassnya segini, treble-nya segini, nanti di tengah-tengah fadernya harus begini gitu. Jadi lebih ke mood ya, ke passion gitu. Dan itu pun juga karenanya lebih seneng, memang udah darah seninya memang selalu mengalir ya. Kayak tempo hari juga Gospot Nyai undang ketika Nyai rilis hit single lagu yang untuk di bidang tarik vokal, Rindu Ibu, juga itu adalah bidang seni yang
lainnya juga. Selain itu juga Nyai masih sering menerima tawaran untuk berkreasi joget jaipong juga iya. Jadi itu juga merupakan salah satu curahan dari seni Nyai gitu. Untuk judul-judulnya sendiri itu berkesinambungan dengan isinya atau gimana sih Nyai menentukan judul itu sendiri? Iya, kalau menentukan judul lagu itu sendiri itu Nyai berdasarkan BPM ya. Jadi untuk beatnya, untuk sense-nya. Jadi kalau misalnya seperti tadi yang kedua adalah Sahara. Sahara erat hubungannya dengan Arabik, Mesir dan lain sebagainya. Terus itu ada lantunan-lantunan seperti belly dance gitu. Ada apa aksen-aksennya lagu-lagu Mesir gitu. Nah itu Nyai namakan Sahara gitu. Kalau untuk The Queen itu Nyai erat hubungannya ya karena Nyai mempunyai ketertarikan sendiri dengan sosok ratu, sosok The Queen. Jadi ya Nyai tulis itu lagunya The Queen gitu, dan Nyai masukkan sebagai perdana untuk produce EDM karena Nyai ada sentuhan vokalnya sendiri ketika Nyai bicara DJ Roro Fitria. Nah, sempat ada perasaan kan kalau yang Rindu Ibu itu kan maksudnya ada vokalnya, orang gampang Yeah. mendengarnya dan lebih universal Nyai. Kalau ini kan mungkin lebih ke memang orang-orang yang suka oleh musik EDM itu sendiri. Sempat ada perasaan kira-kira laku nggak ya atau nggak diterima nggak ya, seperti itu nggak Nyai? Ya, kalau misalnya kita masuk ke dalam industri musik Indonesia itu kan penjabarannya banyak dan mempunyai market sendiri-sendiri. Jadi don't worry, jadi tidak perlu khawatir. Nanti tinggal dari segi marketingnya kita kemas dengan baik, dan sekarang juga penjualan juga semuanya sudah digital ya, tidak ada yang konservatif. Jadi bisa nanti dimasukkan ke Spotify, iTunes, YouTube dan lain sebagainya. Jadi tetap optimis, tetap positive thinking, dan semua sudah ada market sendiri. Kalau kita berbicara dengan hit singlenya yang kelima di bidang tarik vokal, Rindu Ibu itu juga punya market sendiri. Jadi ya sudah punya porsi masing-masing. Jadi kita don't worry. Nyai sedang berada di ruang ini sendiri dan bermain musik EDM itu sendiri. Seperti apa rasanya Nyai? Mungkin lebih kalau capeknya hilang atau gimana gitu? Oh iya, kalau kita sesama pecinta seni EDM itu pasti mempunyai suatu passion yang kurang lebihnya sama. Ketika kita bisa mengaktualisasi note demi note dengan berkarya dan alhamdulillah bisa memproduksi sendiri, itu suatu kenikmatan, kepuasan yang luar biasa. Jadi ketika kita seharian mungkin capek syuting dan di jalan sekarang juga kan udah mulai macet ya, ada macam-macam lah, kita hektik seharian di luar, ketika masuk Nyai di studio musik NDJ of Roro Fitria ini, terus dengerin mainin turntable lagi si DJ-nya, jadi refreshment lagi, seger lagi, seperti itu. Suka ke flashback zaman-zaman dulu nggak Nyai? Yang mana tuh? Waktu masih aktif-aktifnya di dunia DJ. Oh iya, kalau misalnya passionnya yang saat ini itu kan erat hubungannya dengan passionnya yang zaman dulu. Cuman bedanya adalah packagingnya. Packagingnya Nyai lebih mengedepankan sekarang harus berbusana santun sesuai dengan kaidah agama Islam, mengenakan hijab, tertutup dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk mengingat yang dahulu, kita ingat untuk yang skill-skill di bidang DJ-nya, untuk gimana cara perpindahan musik satu ke musik yang lain, untuk mixingnya itu kan ada tekniknya, jadi tidak asal main gitu. Ada sih kalau misalnya kita mau berbicara jujur, ada DJ mungkin cuman quote and quote ya, tidak banyak, segelintir aja yang memainkan langsung mixtape itu dia udah mengalir begitu aja tanpa harus ada mixing, jadi dia hanya hanya joget doang sebenarnya sih, nggak pakai mikir. Nah kalau Nyai enggak, Nyai pengen benar-benar mempunyai skill yang ya alhamdulillah sih bisa dibilang karena Nyai praktis setiap hari ya, Nyai mempunyai progres, jadi lebih baik dari hari ke hari, jadi nyaman dan puas akan hasilnya.
Jadi kalau dibilang sulit nggak sih Nyai, ketika seorang DJ itu orang-orang maksudnya yang pengen dilihat mungkin packagingnya juga menjadi sebuah penilaian dan musiknya juga menjadi sebuah penilaian. Sekarang kan mungkin berhijab dan tempatnya tuh tempat yang sekarang yang Nyai pilih kan harus tempat-tempat yang sopan. Betul. Itu sulit nggak sih Nyai mungkin mendapatkan itu? Nah gini, kalau misalnya sulit nggak sulit itu kita kembalikan kepada Allah SWT. Jadi hidup mati rezeki itu tidak akan tertukar, termasuk juga rezeki. Jadi kita tidak perlu khawatir. Jadi apalaginya sekarang udah hijrahnya, semuanya saya kembalikan kepada Allah. Nyai berdoa terus, pasti Allah akan membukakan pintu rezeki dari arah manapun yang tidak terduga-duga. Jadi kalau profesi Nyai DJ atau profesinya selaku penyanyi yang rindu ibu itu, atau mungkin nanti kembali lagi ke dunia acting, itu adalah perantara, wasilah Allah memberikan rezeki. Nah, asalkan kita berkreasi itu di bidang yang positif, tetap terus berkarya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang lama. Jadi kita tetap harus fokus yang seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu nanti jobnya sedikit nih gitu. Jadi enggak, malah Nyai dengan berhijab ini Nyai optimis gitu. Apa yang Nyai lakukan sesuai dengan syariat agama Islam, pasti Allah akan meridhoi, pasti akan dilancarkan segalanya. Amin. Untuk yang restu ibu itu sendiri, Rindu Ibu. Seperti apa Nyai? Promonya atau mungkin sudah banyak orang tahu juga nih. Iya, alhamdulillah sih. Kalau untuk hit singlenya yang kelima, Rindu Ibu, itu memang berbeda genrenya dengan sebelumnya. Genre pertama sampai dengan genre keempat itu kan dangdut progresif. Lalu setelahnya hijrah, Nyai mengaktualisasikan diri dengan lagu Rindu Ibu kerjasama dengan pencipta lagu Mas Tama Wijaya, arrangernya Mas Gilang Aka, untuk dokumentasi syuting video klipnya dengan Mas Ari. Itu merupakan suatu bentuk realisasi perwujudan cinta rindu Nyai terhadap sosok figur mama atau ibu. Nah itu alhamdulillah sudah bisa diterima di seluruh radio di Indonesia. Udah grand release di 120 radio seluruh Indonesia. Alhamdulillah diterima dengan baik dan banyak animonya, juga banyak yang nelpon ke radio-radio tersebut, tolong dong puterin gitu lagu Rindu Ibu. Alhamdulillah sih Nyai sangat senang ya. Terus udah gitu juga alhamdulillah juga ada penghasilan meskipun tidak begitu banyak ya dari RBT. Jadi ya Nyai bersyukur. Dan selain itu juga udah masuk di Spotify, iTunes dan lain sebagainya. Ini kalau pemirsa yang mau dengerin lagu The Queen dan Sahara dan yang teman-temannya mau di mana nih? Oke, nanti buat teman-teman yang mau dengerin hasil karya EDM Electronic Dance Music Nyai, ada beberapa, The Queen, Sahara, Sadness, Sweet Dance, dan juga The King. Nantikan segera akan Nyai rilis di beberapa platform media digital. Jadi tunggu aja teman-teman. Terima kasih. Oke, sip. Terakhir boleh closing, berdiri ya Bang. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak sahabatku pemirsa Gospot RCTI yang telah menemani Nyai berkreasi seni musik di studio musik and DJ of Roro Fitria. Jadi mari kita terus berkarya, menghasilkan karya-karya yang positif di masa pandemi ini. Harus tetap terus semangat dan jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Terima kasih, sampai ketemu lagi pemirsa Gospot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.